Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati sebelum menjadi orang yang berserah diri. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala kalam dan firman-Nya lagi maha agung. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyil karim. Maha benar Rasul yang mulia dengan segala sabda-sabdanya. Saudara-saudari muslimin muslimah, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, detik ini, saat ini, marilah segera kita melakukan perubahan. Janganlah pernah kita bersandar kepada siapapun, kecuali bersandarlah kepada kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan juga bersandar pada kecerdasan kita. Apalah artinya kecerdasan tanpa pertolongan Allah? Jangan bersandar pada harta kekayaan yang kita kumpulkan siang dan malam, yang kita bangga-banggakan. Ingatlah, harta kekayaan itu sangat mudah bagi Allah untuk memberinya atau mengambilnya kembali. Allah Subhanahu wa ta'ala meneguhkan dalam janjinya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang sesiapa yang bertakwa kepada Allah, maka baginya jalan keluar bagi kesulitan, jalan keluar dari setiap problem yang dihadapinya. Problem yang kita hadapi ini akan diberi jalan, bukan karena kita pandai, bukan karena kita kuat, bukan karena kita cerdas, bukan karena kita banyak harta dan kaya raya. Jalan keluar itu datang tidak lain dan tidak bukan adalah buah dari ketakwaan kita. Mari kita lihat, ada orang yang pandai, cerdas, bijak, tetapi banyak juga yang sengsara. Ada juga orang yang banyak harta, kaya raya, tapi hidupnya juga menderita. Saudara-saudari, muslimin muslimah, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, problem kehidupan tidak akan dapat diselesaikan hanya mengandalkan kemampuan kita. Problem kehidupan dapat diselesaikan hanya dengan takwa. Itulah yang mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari pintu dan tempat yang tidak disangka-sangka. Bagi kita yang sedang menghadapi problem
atau sedang dalam menghadapi persoalan hidup yang di luar kemampuan kita, yakinlah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah mudah memberikan jalan keluar dan pertolongan. Sekali lagi, syaratnya kita harus bertakwa. Jalan yang luas serta lebar menanti bagi kita orang yang bertakwa, sebab Allah akan mempertemukan kita dengan siapa yang Dia kehendaki sebagai sarana, sebagai asbab untuk pertolongan Allah datang kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuka pintu-pintu yang tertutup. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memudahkan sesuatu yang sulit. Ahli takwa akan dimudahkan segala masalah yang dihadapinya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan barang sesiapa yang bertawakal pada Allah akan dicukupkan segala keperluan zahir dan keperluan batinnya. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui keperluan kita, melebihi tahunya kita terhadap diri kita sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudari, muslimin muslimah, sahabat-sahabatku yang dikasihi sekalian, janganlah kita sok tahu, janganlah kita belagak pandai dalam menghadapi hidup ini, sebab berat sekali tanpa ketakwaan, berat sekali tanpa tawakal. Untuk penjelasan berkenaan dengan apakah takwa itu dan apakah pula tanda-tanda orang yang bertakwa itu, sila dengan segala hormatnya semak dengan cermat uraian di akhir tayangan video ini. Seyogyanya, sepatutnya kecerdasan kita, harta kekayaan kita, kekuatan kita, kemampuan kita hendaknya dapat menjadi jalan, dapat menjadi sarana untuk kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin teguh, sabar, syukur dan ikhlas, beribadah dalam pengabdian dan berhati-hati dalam setiap perbuatan dan tindakan. Inilah ciri orang-orang yang bertakwa. Saya ulangi, semakin teguh, sabar, syukur dan ikhlas, beribadah dalam pengabdian dan berhati-hati dalam setiap perbuatan dan tindakan. Inilah citra orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu bukan hanya setakat berada di dalam rumah ibadah, duduk berjam-jam di atas hamparan sejadah, bukan dilihat dari aksesoris pakaiannya berupa jubah, sorban, baju kurung dan jilbabnya. Bukan hanya setakat itu, bukan hanya berhenti pada aktiviti ritual ibadah mahdoh saja, tapi hendaknya diaplikasikan, membuahkan tindakan sosial, yakni muamalah. Bukan hanya lidah kita yang berkomat kamit dengan menyebut lafaz-lafaz zikir saja, tapi hendaknya dilanjutkan dengan ibadah tafakkur. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Tafakkur, berfikir, memfungsikan akal kita untuk berpikir, karena berpikir sesaat lebih utama dari beribadah 1000 tahun. Dengan berpikir tentang pergantian malam dan siang, berpikir dalam penciptaan langit dan bumi, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, lihatlah orang-orang yang memfungsikan akalnya untuk berpikir. Barang-barang yang semula nampak sudah tidak berguna lagi berkat daya fikir, sampah, besi tua, plastik, potongan-potongan kayu, rotan, tanah liat dan lain sebagainya dapat diolah sehingga
menjadi barang yang bermanfaat dan mempunyai nilai tambah. Kita lihat lagi, sungai yang luas dapat diseberangi dengan membuat jembatan, membuat sampan atau perahu. Samudra dan gelombang ombak yang menggelora dapat dibuat terowongan, dapat diharungi dengan membuat kapal. Bahkan angkasa raya dapat kita taklukkan dengan pesawat terbang, sehingga kita dapat terbang ke antar benua dan terbang ke negara-negara lain. Subhanallah. Kita lihat lagi, bumi yang berlapis-lapis ini ternyata berkat daya fikir di dalam bumi tadi dapat digali. Subhanallah, di dalamnya terdapat barang-barang tambang berupa minyak, batu bara, emas, perak, nikel dan lain-lain sebagainya. Fabi ayyi ala rabbikuma tukazziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Saudara-saudari, muslimin muslimah, sahabat-sahabatku yang dikasihi sekalian, semuanya ini adalah buah daripada ibadah fikir, buah daripada menggunakan akal, buah daripada bekerja dan mendapatkan ataupun mencari ilmu pengetahuan. Itulah sebabnya Al-Quran mengajar kita dengan sebuah kalimah, Rabbi zidni ilma, Tuhanku tambahkanlah aku ilmu. Saudara-saudari, muslimin muslimah, sahabat-sahabatku yang dikasihi sekalian, bukan hanya karena ganjaran pahala semata, bukan hanya mengharap surga, bukan setakat takut celaka terhumban dalam neraka, tapi kita mematuhi, mentaati peraturan-peraturan dari Allah agar kita selamat sejahtera dan selalu berusaha berbuat yang terbaik pada sesama, berbuat kebaikan pada alam semesta kita. Inilah yang disebut dengan amal soleh. Saudara-saudari, muslimin muslimah, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, sekarang sama-sama kita perhatikan tentang takwa. Takwa adalah suatu akhlak atau perilaku yang dimiliki oleh orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu selalu berhati-hati, penuh perhitungan yang jitu dan waspada dalam segala hal, apa jua yang dilakukannya, baik perilaku zahir dan juga perilaku batin. Saya ulangi, orang yang bertakwa itu adalah selalu berhati-hati, penuh perhitungan yang jitu dan waspada dalam segala hal, apa jua yang dilakukannya, baik perilaku zahir dan juga perilaku batin. Adapun tanda-tanda sifat orang yang bertakwa adalah, yang pertama, memahami dan melaksanakan 5 rukun Islam dengan konsisten dan istiqomah. Kedua, memahami dan melaksanakan rukun iman. Ketiga, orang yang berislam dan beriman, mulut, lidah atau ucapannya, tangan atau perbuatannya tidak digunakan untuk kejahatan dan kezaliman. Mulut, ucapannya, tangan, perbuatannya dapat membuat orang lain nyaman dan bahagia. Keempat, selalu bersabar, baik dalam keadaan sukacita ataupun duka, baik dalam keadaan mendapat kesenangan dan kegembiraan ataupun dalam keadaan kesedihan dan kesusahan. Kelima, selalu bersyukur dengan apa yang ada, sekecil dan sebesar apapun nikmat yang dia terima, sangat-sangat dia hargai dan ditingkatkan nilai tambahnya. Tidak hanya setakat atau sekedar lidahnya mengucapkan kalimah alhamdulillah, tapi hendaknya dibuktikan rasa syukur itu dengan tidak menjadi lupa diri, sombong dan takabur, bahwa nikmat yang singgah pada dirinya merupakan titipan dan ujian dari Sang Maha Pemilik
yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang apabila sewaktu-waktu nikmat tersebut lepas ditarik kembali oleh sang pemiliknya, dia tidak kebingungan, tidak putus asa, dan tidak stres. Dari hati dan lisannya keluar kalimah, sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kepadanya juga kita akan kembali. Ini yang kita sering dengar, kalimah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Keenam, orang yang bertakwa itu pemurah dan dermawan, tidak pelit, tidak lokek, tidak kedekut, dan tidak bakhil. Pemurah dan dermawan baik dikala lapang maupun dikala sempit. Allazina yunfiquna fi sarra'i wad dharra. Dia sangat menghayati sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya tangan di atas lebih utama dari tangan di bawah. Dan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih menghargai orang yang ibadah ritualnya sederhana tapi sifatnya pemurah dan dermawan dibandingkan dengan orang yang ibadah ritualnya hebat tapi pelit, lokek, kedekut, dan bakhil. Wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, wa kazzaba bil husna, serta mendustakan atau tidak percaya dengan pahala yang baik, fasanu yassiruhu lil usra, maka kelak akan kami siapkan baginya jalan yang sukar. Ketujuh, orang yang bertakwa itu mampu mengendalikan, mengontrol, mengawal marah. Kalaupun dia harus marah, tidak marah sebarang marah. Marahnya berkualiti, marahnya mengandung nasihat dan kasih sayang, marahnya mengandung nilai-nilai islah atau perbaikan. Wal kaziminal ghaiz. Kedelapan, orang yang bertakwa itu memiliki sifat pemaaf, wal afina 'anin nas, tidak ada rasa dendam kesumat, tidak ada untuk niat membalas kejahatan orang lain terhadap dirinya. Bahkan orang yang bertakwa itu selalu mendoakan pada orang yang berbuat zalim dan jahat terhadap dirinya, bahkan mendoakan semoga dia menyadari kejahatan dan kezalimannya serta kesalahannya dan kembali ke pangkal jalan. Kesembilan, orang yang bertakwa itu apa saja yang dia usahakan dan yang dia lakukan selalu mempunyai nilai-nilai ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin, berbuat yang terbaik pada sesama dengan tidak mengira suku, bangsa, dan agama, bahkan terhadap semua makhluk ciptaan Allah, baik binatang, flora dan fauna, dapat juga merasakan ihsan dari hamba-hamba Allah yang bertakwa. Saudara-saudari sekalian, muslimin muslimah, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, semoga kesembilan sifat dari sekian banyak tanda-tanda orang yang bertakwa ini dapat kita raih dan menghiasi perilaku akhlak kita sehari-hari. Amin, Allahumma amin. Sekian, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai berjumpa lagi dalam episode-episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang pecah husnul khotimah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah.